Audio Jungle. Audio Jungle. KKN tahun sekarang memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Biasanya kita berkelompok, tapi kini kita mengerjakannya sendiri karena adanya masa pandemi ini. Tapi itu semua tak menyurutkan tekad kami sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi GIP Siliwangi untuk melakukan KKN. KKN, kuliah kerja nyata. Ini adalah salah satu bentuk nyata kami sebagai mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat, mengamalkan ilmu yang telah kami pelajari di perguruan tinggi. Meskipun di masa pandemi, tapi kami harus tetap menjalankannya dengan sepenuh hati. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna sour. I'm gonna work harder. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aceh Barokani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi GIP Siliwangi yang sedang melakukan KKN di desa ini. Di sini saya akan mencoba wawancara Bapak atau mengobservasi tentang kendala apa saja yang sering terjadi di sekolah waktu mengajar. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Eki Saifudin. Kebetulan saya mengajar di SMK Ciserupan, sekitar sini juga Menurut Bapak yang pertama itu menurut Bapak bagaimana sih kondisi pembelajaran pada saat ini? Baik, untuk kondisi pembelajaran saat ini karena kita ikut instruksi dari pemerintah PJJ atau BDF, belajar dari rumah, kita lakukan daring, belajar dari rumah secara online. Secara online. Ya. Nah, kan sekarang belajar secara online ya. Pengaruh pembelajaran online itu terhadap pembelajaran siswanya gimana? Baik, karena kita itu di daerah banyak sekali kendala untuk kita belajar di rumah secara online. Kita ketahui bersama bahwa di daerah anak-anaknya itu tidak semua rata dalam kondisi finansialnya, kondisi HP. Ada yang punya HP bukan Android, nah itu kendala ya. Ada Android nggak punya kuota, nah itu juga salah satu kendala. Mungkin itu banyak sekali masalah-masalah sebetulnya gitu di pembelajaran daring Pada itu. waktu sekarang ini ya. Nah, kalau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Bapak terapkan pada saat ini Banyak sekali model pembelajaran di online itu, di daring itu, mulai dari pertemuan langsung, Zoom meeting atau Google Meet, kita banyak. Kemudian kita gunakan aplikasi WA juga, kita buat konten-konten video di YouTube atau apa gitu ya. Cuman itu masalahnya tadi, nah nggak semua anak-anak itu bisa tersampaikan materinya. jadi tadi media yang digunakan bisa lewat Zoom, Ya, lewat WA juga, Ya. menggunakan Google Classroom nggak Pak? ya itu menggunakan juga. Menggunakan juga ini. Kalau tadi menggunakan media-media yang tadi disebutkan oleh Bapak, kira-kira efektivitas pembelajarannya gimana? Berapa persen dari normal atau gimana efektivitas belajar? Baik, untuk efektivitas belajar itu semua, menurut saya ya, semua belajar online itu tidak ada yang efektif. Nggak ada yang efektif. Tidak ada efektif dibanding dengan tatap muka. Ya, Karena apa? Karena nggak ada apa tuh ya, kalau belajar itu nggak ada ruhnya gitu ya. Kalau di online kita nggak secara langsung, ada beberapa aspek yang hilang, seperti karakter, ya, adab. Nah itu juga hilang sebetulnya, gitu kan. Kita kalau di sekolah biasa atau tatap muka biasa kan, yang paling pertama kita sebelum kita belajar berdoa bersama-sama, kemudian anak kalau ketemu saling sapa gitu ya. Kalau di online itu susah ya, jadi kurang efektif menurut saya. Kalau tadi kan kata Bapak kurang efektif dalam pembelajaran. Cara menangani agar lebih efektif, kalau Ya. Bapak ngajar biasanya gimana Pak?
Untuk efektif mungkin karena balik lagi dengan kondisi siswa ya, kita gunakan WA aja yang global. Tapi WA-nya juga supaya merata itu kita lebih ke chat, karena anak itu ada yang pakai chat juga gitu ya, susah gitu untuk kirim video, gambar, PDF dan sebagainya gitu ya. Mungkin secara pengkondisian bisa di WA ya. Udah kalau anak-anaknya berdekatan dengan rumah kita, bukan nggak mungkin kalau kita bisa belajar tatap muka tapi dengan daerah yang satu daerah dalam gitu. ruang lingkup yang lebih kecil. Nah itu iya. Kalau ini cara penilaian Bapak terhadap siswanya, apakah itu ada kan yang pukul rata atau gimana ya, soalnya nggak semua siswa itu terlihat atau terkondisikan. Nah, untuk penilaian yang paling pertama untuk saya pribadi itu absensi saya sendiri itu di WA pakai chat ya, dia bisa pakai chat, jadi bisa yang nggak punya kuota bisa pakai chat. Itu yang pertama absensi. Kemudian yang kedua tugas-tugas itu bisa dari modul yang kita buat atau yang minimal ada istilahnya LKPD ya. Kalau di sekolah itu ada LKPD, ada lembar kerja buat siswa gitu. Jadi nanti siswa kita bisa lewat file, anak-anak bisa ngeprint, kemudian anak-anak bisa memfotonya dan dikirim ke gurunya gitu ya. Itu untuk tugas. Untuk ulangan kita bisa gunakan Google Form. Nah kita buat Google Form, kemudian linknya kita share di anak-anak. Itu untuk ulangan harian biasanya, dan untuk PAS juga biasanya. Ini tuh penilaian yang bisa digunakan di saat itu. Kalau menurut Bapak lebih baik pembelajaran online atau biasa? Baik. Kalau menurut saya 100% lebih baik tatap muka. Ya mudah-mudahan situasi dan kondisi kita semakin hari semakin membaik, karena bagaimana pula dalam belajar itu intinya kita bertemu dengan anak, kemudian kita belajar bukan hanya kita mengajarkan, tapi yang paling utama akhlak dan sebagainya, itu yang paling utama. Jadi menurut saya efektif atau lebih baik tatap muka saja dibanding online. Ya. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Aceh Baradani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi Siliwangi yang sedang melakukan kajian ini. Dan sekarang kebetulan saya mau mewawancara konsultasi di sekolah perguruan tinggi ini. Ini bekerja di masa pertengahan itu. Yang saya tidak lagi. Bapak di sini mengajar mata pelajaran. Kebetulan saya mengajar di sini mata pelajaran informatika ya. Kalau menurut pendapat Bapak, bagaimana sih pembelajaran pada masa sekarang? Ya, dalam pembelajaran khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, yang alhamdulillah untuk pembelajaran masih berjalan walaupun itu lewat media sosial, WA, Zoom atau Zoom dan sebagainya. Masih berjalannya masih penerapan. Juga kan sekarang pembelajaran itu online dan tetap muka secara langsung. Pengaruh pembelajaran online itu terhadap pembelajaran kepada siswanya itu seperti apa Pak? Kalau dirasakan oleh Bapak? Untuk pengaruh sebetulnya sangat banyak sekali pengaruh, khususnya dalam segi pemberian materi. Dan ya kita kadang tahu kan kalau anak itu kadang dia suka, kadang tidak ada kalau di jadwal pelajaran atau sebagainya. Ya karena sulit mengkondisikan juga kan kalau Metode pembelajaran apa yang biasanya Bapak lakukan pada masa pembelajaran online seperti ini? dalam metode pembelajaran banyak sekali sudah dimulai ini. Tapi kalau saya sih lebih ke pemberian materi, pemberian pelajaran
seringnya lewat WA ataupun kalau misalkan pemberian ulangan itu lebih ke Google Form dan adapun aplikasi yang sudah tersedia untuk belajar seperti Belasu, Modo, Kalau dari sekolahnya sendiri ada nggak media yang dikhususkan digunakan untuk tahap pembelajaran? Kemudian kalau tulis sekolah tidak ada ya, tidak mewajibkan untuk menggunakan media tertentu. Kalau penggunaan media itu dikembalikan lagi kepada gurunya. Kalau biasanya menggunakan media apa? Kalau saya ya lebih banyaknya menggunakan WhatsApp sih, karena khususnya untuk anak-anak SMP itu kan penggunaan Zoom meeting atau Google Classroom itu sangat sulit karena ya pemahamannya masih kurang, khususnya kan bagi kita yang mengajar di daerah pesisir di pelosok. Lalu yang selanjutnya gimana sih Pak efektivitas pembelajaran pada masa pendidikan saat ini? Sebetulnya efektivitas khususnya dalam mata pelajaran matematika ini kurang, berdasarkan sangat tidak efektif, karena dalam informatika sendiri kan yang diketahui bukan hanya pembelajaran materi saja, tapi ada juga skill ya, kemampuan praktek menggunakan komputer ya, khususnya dalam bidang keahlian itu tidak ada, sulit untuk menerapkannya. Jadi kan kata Bapak kurang efektivitas katanya dalam pembelajaran. Kalau kurang itu gimana sih cara Bapak menanganinya agar pembelajaran itu tetap efektif walaupun sedang pandemi ini dan pembelajaran juga online tidak terlalu. Biasanya kalau saya menggunakan media interaktif ya, seperti media luar video, pengenalan alat-alat komputer, penggunaan aplikasi Microsoft, kalau misalnya itu lewat media interaktif atau lewat gambar-gambar yang saya kirimkan lewat WhatsApp atau Itu sebenarnya lebih efektif atau bisa menangannya lebih efektif. ya. Terus selanjutnya cara penilaian siswanya itu gimana Pak? Kalau normal ya udah jelas lah udah berat kita tahu semua cara penilaian juga pakai. Tapi kalau sekarang cara penilaian siswa terhadap mata pelajaran yang Bapak lakukan biasanya seperti apa? Untuk penilaian saya pada masa sekarang ini lebih menekankan pada nilai kehadiran, karena sulit juga untuk melihat dari sisi aspek sosial maupun keahlian ya, karena tadi ya keahlian itu sulit untuk disampaikan lewat praktek. Juga penilaiannya misalkan dari PAS atau PAT itu biasanya yang biasa saya berikan lewat Google Form. Kalau menurut Bapak tadi ini lebih baik pembelajaran normal seperti sedia kala tatap muka atau lebih baik online seperti sekarang? Biasa untuk pembelajaran lebih baik untuk tatap muka, yang mudah-mudahan dalam kondisi seterusnya pandemi COVID seperti ini kita tahu supaya pemberian materi jauh lebih efektif dan anak-anak juga akan lebih efektif dalam belajar, khususnya dalam teknologi, karena perlu banyak praktik juga dan lain. Kemudian interaksi sosial yang lebih penting itu, karena kan kita di lingkungan sekolah kadang untuk murid-murid yang baru pun satu sama lain hanya mengenal lewat WhatsApp saja, belum pernah bertatap muka. Mungkin itu saja Bapak yang saya tanyakan.